Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan memberkati para pendengar RRI Pro 1 Pontianak pada Lentera Minggu hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya mendengarkan RRI Pro 1 Pontianak. Tema Lentera Minggu kita pada hari ini adalah Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Mari kita mulai kegiatan Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas hadirat-Mu. Karya agung-Mu lah yang kami syukuri. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Muliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka kitab suci kita dengan membaca kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 15 sampai 17 dan ayat 18b. Menjelang wafatnya Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah, maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadat di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 32. "Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan, sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri.
maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya, seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar, yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita membaca Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roh kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, pada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, tema kita pada kesempatan ini adalah Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. 3 bacaan yang sudah kita dengarkan menjadi suatu pertanda bagi kita bahwa menjadi pengikut Kristus dibutuhkan sikap yang setia, tabah, dan mampu mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan. Dan yang paling utama, sebagai pengikut Kristus dalam gereja Katolik, kita setia kepada Yesus Kristus dalam menerima Ekaristi. Ekaristi bukan untuk yang iman yang dangkal. Ada suatu contoh. Seorang orang muda di perantauan menuturkan bahwa tempat tinggalnya jauh dari gereja Katolik. Akhirnya ia memutuskan pergi ke gereja yang bukan Katolik pada hari Minggu. Bagaimana, Pastor? Apakah ini salah? Pertanyaannya. Bukan salah atau benar, tetapi di dalam gereja Katolik ada sabda Allah dan Ekaristi sebagai sumber santapan rohani. Bukan hanya sabda Allah, Ekaristi sangat penting untuk asupan rohani Anda, jawab pastor tersebut. Maka sejauh apapun jarak rumah Anda, Ekaristi layak diperjuangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, perjuangan menjadikan Yesus sebagai roti yang turun dari surga dan percaya bahwa roti itu adalah daging Yesus yang dikurbankan untuk hidup dunia bukanlah suatu yang mudah. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Orang-orang Yahudi bertengkar dan menolak perkataan Tuhan Yesus. Mengapa? Yesus pernah mengatakan, "Akulah pintu." Yohanes 10 ayat 9. "Akulah gembala yang baik." Yohanes 10 ayat 14. "Akulah jalan." Yohanes 14 ayat 6. "Akulah pokok anggur." Yohanes 15 ayat 5, dan seterusnya.
Tetapi ia tidak dapat mendapat perlawanan. Padahal orang Yahudi tahu Yesus adalah anak tukang kayu. Lalu apa alasan mereka bertengkar? Mereka tahu dalam perikop ini Yesus tidak sedang membuat perumpamaan atau sedang membuat simbol. Yesus menyatakan dirinya bahwa ia memberikan dagingnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman. Itulah sebabnya mereka langsung berkomentar bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Yohanes 6 ayat 52. Lalu banyak orang mulai meninggalkan dia. Yesus tidak melarang atau mencegah mereka. Yesus tidak mengubah atau menarik kata-katanya. Para murid pun ikut goncang sambil berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yohanes 6 ayat 60. Namun justru Yesus menantang mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan apakah kamu tidak mau pergi juga? Menjadi pengikut Kristus tidak sama seperti memilih makanan di restoran, yaitu memilih makanan yang disukai saja. Kita mengikuti Kristus karena kita percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Suka atau tidak, keras atau lembut, sabdanya harus kita terima sebagai kebenaran. Seperti perkataan Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sebagai tema kita hari ini, memang tidak mudah menerimanya, butuh kerendahan hati, dan sadar akan keterbatasan kita sebagai manusia dan pendosa sembari berdoa, Tuhan, tambahlah iman kami. Lukas 17 ayat 5. Bukti yang tampak bahwa sabda Tuhan itu tidak mudah diterima adalah banyak orang Katolik yang menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi semua itu hanya sebatas kata-kata. Mereka kadang menjadi ragu, mudah melewatkan Ekaristi tanpa rasa bersalah dengan alasan jarak yang jauh, pekerjaan, waktu, dan lain sebagainya. Andaikan kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus, kita tidak akan berani melewatkan hari Minggu tanpa Ekaristi. Kita akan berjuang sekuat tenaga untuk menghadiri di mana misa dirayakan. Kita akan berpikir sejuta kali untuk murtad. Orang tidak akan pernah murtad bila ia sungguh percaya dan mencintai Ekaristi. Oh, alangkah malangnya jiwa-jiwa yang telah meninggalkan Ekaristi, harta paling berharga. Yesus, Tuhan, kita memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman. Manusia butuh Ekaristi. Dunia tidak bisa hidup tanpa Ekaristi. Seperti kata-kata Padre Pio, akan lebih mudah bagi dunia untuk hidup tanpa matahari dibandingkan tanpa misa kudus. Apakah saya sudah bangga, bersyukur, dan berkomitmen untuk selalu merayakan Ekaristi? Pertanyaan ini akan kita ulas pada paruh kedua. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.